menanyakan kepada Bante, orang hidup di dunia ini ada tujuan akhir. Dan tujuan akhir itu disertai dengan agama masing-masing. Menurut pandangan Buddha, tujuan akhir adalah nibbana atau yang tidak terceritakan, sedangkan mungkin dengan religi yang lain akan berbeda. Saya akan menanyakan yang utama adalah kita bisa mencapai nibbana biarpun kita berlainan religi ataupun bukan agama Buddha. Bagaimana menurut pandangan Bante? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi masalah rakit. Kalau dalam agama Buddha diterangkan rakit kemudian ditinggalkan, kemudian tidak ada namanya lagi. Rakit sudah tidak ada berfungsinya. Apakah seperti itu menurut pandangan Buddha setelah kita selesai menyeberang? Apakah rakit itu tidak akan kita kenang atau tidak kita turunkan kepada yang lain? Terima kasih, selamat malam. Ya, bagus. Ya, ini bisa, pertanyaan bisa. Yang tadi kan uraian apa? Ya, pengalaman-pengalaman. Nah, sekarang ini pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah tingkat kesucian itu bisa dicapai oleh orang yang bukan Buddhis? Begitu ya Pak ya pertanyaannya. Memang tujuan akhir seorang umat Buddha adalah pencapaian kesucian, yaitu terbebasnya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga seseorang tidak terlahirkan kembali. Itu adalah tujuan yang terakhir. Tujuan menengahnya adalah sama dengan yang lain-lain, sama dengan agama-agama yang lain, yaitu terlahir di alam surga. Nah, surga di dalam agama Buddha lebih dari satu, karena setiap kebaikan seseorang itu berbeda-beda. Objek kebaikan berbeda, rutinitas kebaikan berbeda, maka surga itu pun juga menjadi berbeda. Ya, orang makin banyak berbuat baik, surganya makin lebih tinggi, fasilitasnya lebih bagus dibandingkan orang yang sedikit berbuat baik. Tujuan jangka pendek umat Buddha adalah memperoleh hidup di dunia bahagia. Jadi kalau dibalik, yang pertama seorang umat Buddha adalah mencari kebahagiaan di hidup ini. Bagaimana mencari kebahagiaan di hidup ini adalah mengubah cara berpikir. Seperti tadi saya sudah sampaikan, manusia bisa sedih, manusia bisa menderita adalah karena dia melihat hidup yang tidak kekal dan tidak bisa menerima itu sebagai kenyataan. Oleh karena itu di dalam Dhamma diberikan sistematika manusia bisa menerima kenyataan. Salah satunya adalah dengan melepas, dengan kerelaan, dengan kemoralan, dengan meditasi. Itu adalah supaya manusia bisa menerima itu sebagai kenyataan. Nah, kalau di dunia bisa bahagia, maka mati pun masuk surga. Tapi kalaupun tidak ada surga, tidak ada neraka, karena memang sulit dibuktikan, itu kan katanya buku, maka paling tidak seorang umat Buddha bisa mendapatkan hidup di dunia bahagia. Ya, ada sistematikanya. Kemudian mencapai nibbana, yaitu terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, itu juga dicapai ketika manusia masih ada di dunia tanpa harus melalui gerbang kematian. Sehingga pencapaian kesucian itu bisa ketika manusia di dunia ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang bukan Buddhis bisa mencapai kesucian? Saya kembali kepada cerita yang tadi pernah dibahas sedikit tentang ketika Sang Buddha akan wafat. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, apakah setelah Sang Buddha wafat ini masih ada orang yang bisa mencapai kesucian? Kemudian Sang Buddha menjawab, selama manusia masih menjalankan jalan mulia berunsur 8, pikiran benar, pandangan benar, ya, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan samadhi yang benar, maka selama itu pula orang akan bisa mencapai kesucian. Jadi Sang Buddha tidak menjawab selama banyak umat Buddha di situ banyak yang mencapai kesucian, tidak. Selama orang melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 itu yang bisa semua orang juga lakukan, akan bisa mencapai kesucian. Makanya di dalam istilah Buddhis, orang suci itu terbagi menjadi 3 bagian. Seorang Buddha, kalau tadi Bapak mengatakan guru, ya, seorang guru itu ada 3 bagian. Yang pertama disebut sama Sambuddha.
Sama Sang Buddha itu seperti Buddha Gautama adalah orang yang memperjuangkan sendiri suatu ajaran, membuktikan kebenarannya suatu ajaran, dan bisa mengajarkan kepada orang lain sebagai guru. Itu adalah sama Sang Buddha. Yang kedua adalah Sawaka Buddha. Sawaka Buddha adalah orang yang mencapai kesucian karena belajar dari seorang sama Sang Buddha atau seorang guru. Jadi pada waktu zaman Sang Buddha, bahkan sampai hari ini, banyak orang mencapai kesucian setelah mengikuti ajaran Sang Buddha, itu disebut Sawaka Buddha. Seorang yang mencapai kesucian karena menjadi murid. Nah, sedangkan ada satu jenis yang lain, yang disebut Paceka Buddha. Yaitu orang yang mencapai kesucian bukan karena jadi muridnya seorang Buddha, tetapi dia memang bisa jalani jalan mulia berunsur 8 itu sendiri, sehingga dia bisa mencapai kesucian walaupun beliau tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya kalau pertanyaan tadi adalah, apakah bisa orang mencapai kesucian walaupun bukan Buddhis? Bisa. Itu nanti namanya disebut Paceka Buddha. Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah tentang apa tadi ya? Oh, rakit yang ditinggalkan apakah harus diwariskan? Warisan itu ya memang baik kalau bentuknya benda. Tetapi kalau ini karena rakit ini kalau di dalam Dhamma ya, orang yang sudah mencapai kesucian, ketika seseorang menjalankan jalan mulia berunsur 8 dan dia mencapai kesucian, sebetulnya apa yang dia lakukan pertama sebagai belajar itu sudah menjadi gaya hidupnya dia. Jadi dia sudah tidak bisa terpisah dengan apa yang dia jalani itu. Nah, di dalam bahasa Jawa, kalau kebetulan Bapak kuliah di IAIN ya, di Jogja ya, Bapak asalnya mana itu? Jogja juga. Nah, saya kira tentu akan tahu sekali ada satu istilah di Jawa yang namanya bukan curiga manjing ing rongko, tapi merongko manjing ing curiga. Pernah dengar itu, Pak? Pernah dengar belum? Ada satu istilah, sebetulnya kalau di dalam konsep Jawa itu kan curiga itu keris, rongko itu ya tempatnya. Biasanya curiga manjing ing rongko, keris dimasukkan ke rongkonya, ke sarungnya. Tetapi kalau kita sudah mencapai tingkatan keno kinoyo ngopo, artinya tak terceritakan. Ketika orang sudah mencapai kesucian itu tak terceritakan, itu ibaratnya rongko manjing ing curigo. Tak terpikirkan toh? Sarang atau kerangka atau sarung keris yang masuk ke dalam kerisnya tidak terpikirkan. Ini maksudnya kalau saya mau menggambarkan secara bahasa sederhana, kalau Anda melihat di lingkungan saya ini ada beberapa warna coklat, taplak ini juga berwarna coklat dan bermacam-macam, ada coklat muda, coklat tua, kemudian jubah saya juga coklat, kulit saya juga coklat, tas saya juga coklat. Ini kan berbeda. Tapi mampu nggak Anda menceritakan perbedaan warna coklat ini? Bisa nggak Anda ceritakan dengan kata-kata? Bisa? Nah, tetapi kan barangnya ada. Kalau Anda datang dan Anda melihat, baru Anda bisa tahu ada perbedaan warna di sini. Nah, tetapi perbedaan warna ini sebetulnya di dalam bahasa Jawa disebut tan keno kinoyo ngopo. Tan itu artinya tidak, bukan setan, tapi tan itu artinya tidak. Bukan saya, bukan marga, ya, bukan marga tan, ya. Tan keno, tan itu tidak, keno itu tidak bisa, kena toh, tidak kena. Tan keno kinoyo, di koyo-koyo itu loh, koyong ini loh, kelire koyong ngono. Tan keno kinoyo opo, tidak bisa dikaya apapun juga. Perbedaan warna ini tidak bisa dikaya apapun juga. Nasi, Anda tahu rasa nasi?
Sudah kepingin rasa nasi? Sebentar lagi ya, 20 menit lagi. 20 menit lagi lah rasa nasi terasa. Anda tahu rasa nasi? Bisa ceritakan rasa nasi? Bisa ceritakan rasa nasi? Apa coba? Asin. Garam itu asin. Ayo coba. Apa rasanya nasi? Manis, gula. Tidak ada rasa. Air tawar juga kok tidak ada rasa. Rasa nasi itu apa? Nah, tan kena kinaya apa toh? Rasa nasi tan kena kinaya apa? Nasi saja ora iso diceritake, nyeritake yang muluk-muluk. Nasi saja tidak bisa Anda ceritakan dengan baik. Tetapi apakah nasi itu tidak ada? Ada kan? Nasi itu ada, lalu bagaimana? Ya nanti 20 menit lagi Anda akan ngerasakan. Kalau dapat nasi, bukan saya sponsornya. Nah, jadi Anda hanya bisa datang dan membuktikan. Nah, ketika Anda sudah membuktikan rasa nasi itu, baru Anda tahu, oh ini tuh cara rasanya. Nah, demikian pula dengan pencapaian kesucian. Agama ini adalah rakit. Tapi ketika agama ini kan berisi seperangkat perilaku yang baik. Ketika orang sudah mencapai kesucian, maka dia otomatis perilakunya itu baik. Maka dia apakah jadi disebut meninggalkan rakit atau ditinggalkan rakit ataukah masih ada rakit? Itu semua menjadi tan kena kinaya ngopo. Sama dengan sekarang begini. Dulu ketika Anda masih kecil, Anda kan diberi peraturan banyak sama orang tua Anda. Duduk harus begini, makan harus begitu, berpakaian harus begitu. Ketika Anda sudah terbiasa, maka Anda sudah hidup di dalam peraturan itu. Demikian pula dengan agama. Ketika orang baru belajar agama itu isinya aturan semua. Nggak boleh gini, harus gini, harus gitu. Kan begitu toh. Tapi ketika Anda mulai menjalankan aturan agama itu sedikit demi sedikit, akhirnya Anda agama itu untuk hidup, karena itu otomatis masuk ke dalam diri Anda itu. Sehingga Anda sudah tidak mikir lagi bahwa Anda ini sebetulnya jalani agama atau enggak. Sebetulnya Anda sudah seperti ikan yang masuk ke dalam air yang sudah enggak ngerti ki banyu apa. Sudah pokoknya Anda sudah masuk ke dalam suasana itu. Ini yang dimaksudkan begitu, Pak. Jadi memang istilahnya kalau selama Anda masih berpikir ini rakit dan ini bisa dilepas, maka orang itu belum mencapai kesucian. Tapi ketika Anda sudah tidak bisa membedakan rakit dan bukan, karena itu sudah tan kena kinaya ngopo, maka orang itu sudah mencapai kesucian. Kolong meja ini ada atau tidak? Nah, saya kan nggak tanya angkat apa, Bapak ini termasuk tukang angkat junjung kursi? Ditakoni kolong meja ono, jawabnya kalau diangkat hilang. Tukang angkat junjung apa ya? Ada ndak kolong meja ini? Ono ning ora ono ning ono. Itu kalau di dalam bahasa Jawa sangat banyak sekali pengertian seperti itu. Golek ono galihing kangkung. Tahu? Golek ono galihing kangkung. Galih tahu? Galih. Galih itu artinya itu loh. Kalau kayu kan tengahnya kan ada loh. Kalau jati kan dilihat kembangannya itu loh. Lah sekarang kangkung tahu kan Anda? Ada nggak coba galihnya itu tengahnya? Ono ning ora ono. Lah kalau nggak ada galihnya kok kangkung iso ngadeg? Iya toh? Ya itu ono ning ora ono itu ya itu. Kayak kolong meja ini ono, ada kolong meja ini tapi ya ora ono ning ya ono. Ini sebetulnya sudah tan kena kinaya ngopo. Nanti kalau ini dikembangkan lebih luas, mana yang disebut manusia? Mana yang disebut aku?
Ini aku. Aku tuh cuman menunjuk sebagian kecil. Ini aku. Ini kepala. Kepala ini aja terdiri dari rambut. Ini ada rambutnya sedikit, ada kulit, ada totoknya. Ya, ada otaknya. Ini aku. Aku bagian mana? Wong ini kain kok. Yang mana yang disebut aku? Meja. Mana yang disebut meja? Apa atasnya? Apa ini yang jenenge meja? Ini atasnya atau taplake? Apa papannya? Apa kakinya meja? Apa kolongnya meja? Ini kan kesemuanya ini disepakati jenenge meja. Tapi kalau kesemuanya ini disepakati jenenge dingklik, ya iso. Lah buktinya banyak orang juga duduk di atas meja. Lah jadi jenenge dingklik. Iya toh? Ini kan kesepakatan. Mana ada yang disebut ruangan ini? Masa atasnya? Apa sampingnya? Apa pintunya? Apa lantainya? Kesemuanya ini disebut ruangan. Tapi kalau ini disebut kamar kecil ya boleh toh. Wong cuman ukurannya yang dimulur mungkretke. Ini kan kesepakatan. Jadi kalau sekarang yang disebut manusia itu siapa? Yang disebut akui sapa? Kalau tadi Anda kan ada yang mengatakan, lalu saya bagaimana? Akui sapa? Mana ada yang disebut aku? Aku kan hanya membedakan dengan Anda. Tapi sebetulnya kita ini sama, tumpuan tulang dan daging. Lalu apa yang disebut kesombongan kalau isinya cuma daging? Kayak orang jual sapi di karoi. Coba Anda lihat, daging sapi dengan daging manusia sebetulnya sama loh. Ada yang jurusan kedokteran di sini? Ada Pak Dokter enggak ini? Pak Dokter, mana? Itu kan Pak Guru. Oh, pensiunan guru. Guru olahraga tadi katanya. Dosen kedokteran. Nah, itu kalau ada anatomi mereteli manusia, itu nanti persis orang jual daging di pasar. Sehingga kalau kita lihat seperti itu, sebetulnya manusia ini kayak sapi dikatoi loh sebetulnya. Sesungguh-sungguhnya, Anda boleh merenungkan itu. Kalau Anda di sini saya tidak tahu ya, rumah sakit ada enggak semacam museumnya, otak manusia, jeroan manusia itu ada enggak Pak? Di UNS atau apa ada enggak museum yang terbuka untuk umum? Tapi mahasiswa kedokteran baru boleh ya. Soalnya kalau di Thailand itu kita bisa. Kita biku-biku 1 bulan sekali kita boleh masuk ke rumah sakit untuk nonton autopsi itu. Ya, mulai dari kepala dibedah itu semua kita bisa lihat semua. Nanti semua dan itu dipreteli persis daging di pasar sungguhan. Baunya pun juga lebih parah daripada sapi mati. Makanya bangkai manusia itu baunya paling nggak enak dibandingkan dengan bangkai tikus sekalipun. Ya, jadi kenapa? Anda sombong-sombong itu juga untuk apa? Ngambuni ra karu-karuan. Wong calon mambu lu mambu tinimbang tikus sok sombong. Anda kan sering, yuk mambu tikus mati yo, tikus mati wah mbumuin wis parah. Nah, jadi itu sebetulnya manusia itu seperti itu. Jadi kalau aku lu di mana sangkan paraning dumadi kundi, aku nih di mana dulu? Kok mau tahu sangkan paraning dumadi? Wong aku nih aja urung ketemu. Dulu ada orang datang ke tempat saya mengatakan, Bante, saya sudah nyari di mana? Apa toh sejati ning ingsun ni sopo katanya. Saya ngomong loh. Kamu sebelum tanya sejati ning ingsun, kamu harus tanya dulu, aku ki ono apa ora ono. Kalau wis pasti ono, baru ditakoni sejati ning ingsun. Tapi kalau ora ono, ya wis ora usah digoleki meneh sejatine. Loh apa itu? Semua kalau dipreteli semuanya timbunan tulang dan daging kok ini semua. Ini kan hanya paduan unsur. Hari ini hari apa coba? Jemua. Apa bedanya dengan hari kemarin dan hari besok?
Apa matahari ini bentuknya beda? Kesepakatan toh ini semua. Ini jenenge gelas, ini juga kesepakatan. Ya, kalau ini kita jenengi misalnya batok, ya bisa. Karena semua itu hanya kesepakatan. Makanya bahasa itu semua tidak ada artinya. Itu hanya untuk mencocokkan saja. Nah, oleh karena itu sekarang rakit itu pun hanya satu bahasa. Ketika orang mengatakan meninggalkan rakit, selama orang masih terpisah ada rakit dan ada bukan rakit, maka seperti yang Bapak tadi bertanya atau Bapak yang tadi mengungkapkan pandangan, Pak Guru tadi mengungkapkan pandangan, selama orang berbicara Tuhan ada dan tidak ada, itu berbicara konsep. Itu saya cocok, Pak. Kenapa begitu? Coba sekarang Anda mengatakan kanan. Kenapa ada kanan? Ada kiri, pintar. Atas, ada bawah. Berarti kalau kita ngomong Tuhan itu ada, bagaimana itu, Pak? Betul. Pada batas tertentu nggak tahu di mana pucuknya, ketemu yang nggak ada. Tuhan tidak ada. Pada batas tertentu ketemu ada. Karena kita berbicara konsep. Selama orang masih ngomong ada dan tidak ada, dia masih konsep. Ada timur, terus nanti kan ketemu barat. Ayo coba, Anda pergi dari Solo ke Surabaya, kan ke timur. Denpasar, Lombok, Irian, terus nanti kan sampai Honolulu kan baliknya Jakarta. Lalu bumi lah muter. Selama Anda berpikir ada dan tidak ada, maka Anda akan terikat konsep. Itu yang menimbulkan penderitaan. Yang tadi saya sudah katakan, ketika kita mengatakan ada dan tidak ada, atau pokoknya ada satu perubahan, maka timbullah kemelekatan. Nah, maka tadi ada pertanyaan, apakah saya tidak mau mewariskan rakit ini ke anak buah, anak cucu? Itulah bagian dari kemelekatan. Warisan sebetulnya bukan pada rakitnya, warisan adalah pada perilakunya. Ketika orang tua mewariskan anaknya, nak, kamu gendong anak begini ya, kamu memandikan anak begini, itu yang diwariskan perilakunya. Bukan kalau menurut marga kita, menurut keluarga kita, gendong anak caranya gini, muter anak caranya gini, tidak. Yang diwariskan adalah perilaku. Ketika Anda mewariskan agama, sebetulnya akan terjadi bahaya di masa depan. Karena lalu menganggap agama sendiri yang paling hebat. Tapi ketika Anda mewariskan perilaku, maka sebetulnya akan tercapai kedamaian dunia.